Mau aku meniduri para wanita itu atau tidak, itu adalah urusanku, yang penting publik tak akan tahu. Bangkai busuk yang disimpan tak akan selamanya aman, semua akan tercium pada waktunya. Kata Ben santai membalas anaknya. Klontang, Zack menaruh pisau dan garpunya di atas piring. Aku melampiaskan semuanya pada mereka, sedikit bermain-main membuatku bisa bertahan saat semua tekanan yang ayah berikan padaku. Apa pernyataan ini membuat ayah puas? Sejauh apa? Tanya Ben masih ingin mengulik anaknya. Zack mengernyitkan kedua alisnya. Ben menyandarkan punggungnya di kursi dan mengetuk meja dengan telunjuknya. Sejauh apa permainanmu pada para wanita? Jika kau meniduri mereka, pastikan jangan pernah menghadirkan anak haram, kata Ben. Zack meminum air putihnya dan meremas gelas itu, rahangnya mengeras dan membuat otot-otot di lehernya menonjol. Aku punya privasi, jangan pernah ikut campur, aku sudah menjadi apa yang kau inginkan, dan tenang saja tidak akan pernah ada anak haram yang lahir. Kata Zack berdiri. Aku selesai. Zack kemudian pergi tanpa berpamitan pada ayahnya. Pria itu keluar dari mansion dan masuk ke dalam mobil. Tuan muda, Craver mencegah Zack. Aku akan mengendarai mobil sendiri, berikan saja pengawalan jarak jauh dari mobilku. Baik tuan muda, kata Craver menundukkan kepala. Setelah mobil BMW mewah milik Zack meluncur, beberapa mobil di belakang Zack juga melaju mengawal Zack dari belakang. Saat itu Zack ternyata tidak langsung pergi ke perusahaan melainkan ke rumah sakit milik Gavril. Setelah sampai di lobi, Zack keluar dari mobil dengan menggunakan kacamata hitam, setelan jasnya yang rapi dan licin berwarna biru laut membuat semua mata memandang pada Zack, betapa tampan dan berwibawanya sosok Zack. Zack yang muda, segar, bertubuh tinggi layaknya duplikat ayahnya membuat kedatangannya pun selalu menghebohkan, semua orang seperti ingin menyapa atau menyentuh namun tak bisa. Gavril kemudian datang menyambut, dan Zack melepaskan kacamatanya. Kia, Zasesese, semua wanita gaduh di dalam rumah sakit tersebut. Bahkan semua perawat tak bisa berkonsentrasi. Sepertinya terlalu ramai, ayo masuk, kata Gavril. Zack mengangguk tenang, setelah masuk ke dalam ruangan Gavril, Zack pun duduk dan memainkan kacamatanya. Gavril menyiapkan beberapa obat dan suntikan. Semuanya tidak mempan paman, kata Zack. Yang ini baru saja kuracik, kata Gavril. Kau menjadikanku kelinci percobaan. Zack mundur dari tempat duduknya. Tenang saja, ini aman, aku pastikan padamu. Aku lelah, kata Zack. Bersabar sedikit lagi, mungkin ini bisa. Apakah aku manusia cacat paman? Tanya Zack. Tidak. Tidak mungkin, impoten bisa disembuhkan. Zack melenguhkan nafasnya. Semua keluargamu mengira kau playboy, kata Gavril. Apa kau mengatakan pada mereka yang sebenarnya? Tentu saja tidak, pasienku adalah privasi, kata Gavril. Aku sudah mencobanya dengan banyak wanita, tapi tidak berefek apapun, jikapun berdiri, saat aku ingin klimaks tiba-tiba sensasi itu hilang dan aku tak bersemangat. Kata Zack. Apa Craver tahu masalah kau tidak meniduri mereka? Tentu saja, jika bukan Craver yang membereskan dan menutup mulut para wanita itu mana mungkin akan ada sebutan playboy, bahkan ayahku mengira aku benar-benar meniduri mereka. Gavril mengangguk tanda mengerti. Paman. Apakah, ayahku? Dulu, dia juga impoten. Tanya Zack. Ayahmu? Zack mengangkat kedua alisnya. Tidak. Ben tidak impoten, justru kupikir jika dia mau, 10 wanita juga tidak akan ada apa-apanya, hanya saja dia tidak bisa disentuh wanita manapun, saat itu ayahmu selalu mual jika wanita menyentuhnya. Lalu dengan ibuku. Kenapa mereka bisa bersama? Itulah keajaibannya. Ayahmu setiap hari hanya bisa melampiaskan dengan seks oral. Jadi dia menyewa beberapa pelacur untuk mengulum miliknya. Tidak lebih, dan pelacur itu dilarang menyentuh, tapi anehnya dengan Daisy, berbeda, dia bisa melakukannya, bahkan menciumnya, ya jadilah dirimu dan Zai.
Zack terdiam. Lalu kenapa aku bisa begini? Aku tidak bisa terangsang oleh apapun. Milikku tidak bisa berdiri. Dan jika pun berdiri dengan rasangan yang dilakukan wanita-wanita itu padaku. Pada akhirnya sensasi itu menghilang secara tiba-tiba, umurku sudah 25 tahun, tapi aku bahkan tidak pernah merasakan apa itu yang dinamakan ejakulasi. Gavril mengerti. Meskipun Zack memiliki segalanya. Wajah tampan. Kekuasaan. Kekayaan. Namun jika ia terlahir sebagai pria yang tidak dapat berdiri, tetap saja membuat Zack merasa tidak percaya diri. Dengan kekurangannya itulah Zack terkadang menutupinya dengan wajah dan sikap arogan yang bahkan menjengkelkan untuk orang lain. Jadi, apakah kau benar-benar tidak mau mencoba obat ini? Tanya Gavril. Zack menggaruk pelipisnya pelan. Baiklah, suntikkan saja, kata Zack mengulurkan tangannya. Gavril pun mulai menyuntikkannya di bagian otot Zack. Selesai. Zack mengangguk dan berdiri membenarkan jasnya. Aku harus ke kantor sekarang, kata Zack sembari berjalan pergi. Zack, panggil Gavril. Jika kau luang, apa kau mau menemaniku makan malam? Tanya Gavril. Zack diam dan berpikir. Paman. Mungkin harus ku tegaskan padamu. Walaupun aku impoten. Tapi aku bukan gay, aku masih normal dan menyukai wanita, tapi, seandainya aku pun seorang gay, sepertinya aku tetap menolak ajakan makan malammu, karena sejujurnya kau bukan tipeku. Kata Zack. Hahaha. Bukan seperti itu maksudku, temani saja aku makan malam, aku sedang menghindari perjodohan, seharusnya malam ini aku terbang ke London, kau tahu kan ayahku. Apakah masih? Ya. Sampai aku menikah mereka tidak akan berhenti memaksaku ke acara-acara perjodohan. Kata Gavril. Baiklah, gunakan aku sebagai alasanmu paman. Katakan Presidir Benz Group mengajakmu bertemu makan malam, dan acara ini penting untuk melebarkan sayap rumah sakit milikmu. Kata Zack santai. Gavril tersenyum melihat Zack sudah tumbuh begitu dewasa dan dapat ia jadikan teman. Aku pergi dulu, kata Zack. Hati-hati menyetir, kata Gavril. Perjalanan menuju perusahaan tidak terlalu lama, karena rumah sakit dan perusahaan Benz Group cukup dekat jaraknya. Zack keluar dari mobil dan langsung menuju ke ruangannya melalui lift khusus. Namun, saat ia berjalan menuju koridor, dan ia akan masuk, banyak sekali berbaris para pemuda dan pemudi berpakaian formal. Tuan Muda Zack. Mereka yang ingin mendaftarkan diri sebagai sekretaris pribadi Anda sudah lulus interview tahap pertama dari para staf personalia. Sekarang mereka sudah menunggu di depan ruangan Anda untuk melakukan interview lanjutan dengan Anda. Kata Traver. Sembari berjalan angkuh dingin dan sombong, Zack melewati mereka semua tanpa melihat ke arah mereka, sembari mengatakan dengan tegas. Tolak semua pria. Aku membutuhkan sekretaris pribadi wanita yang kompeten. Kata Zack sembari berjalan memasukkan kedua tangannya ke dalam sakunya. Zack kemudian masuk ke dalam ruangan miliknya. Semua pria yang melamar mendadak saling gaduh, mereka tak diberitahu sebelumnya jika hanya wanita yang dicari oleh Presidir. Baik Tuan Muda, kata Traver menundukkan kepala. Kemudian Traver melihat pada Clarissa, wajah Clarissa pucat pasi. Dia lebih kejam daripada ayahnya. Seharusnya kan bilang saja sejak awal, dia ingin sekretaris pribadi wanita. Kata Clarissa gelisah. Zack duduk di kursinya. Dengan menyandarkan punggungnya dan mengamati setiap perempuan yang masuk untuk interview lanjutan. Para wanita atau gadis yang masuk ke dalam kantornya semuanya terlihat sama saja bagi Zack, tidak ada yang spesial. Rata-rata mereka pintar dan memiliki banyak pengalaman. Namun, bukan itu yang Zack cari. Dia membutuhkan seseorang yang bisa membuatnya menjadi bersemangat saat ia bekerja. Seorang sekretaris pribadi wanita yang pintar namun lugu, memiliki sedikit kepolosan dan juga dekat dengan sifat bodoh. Sejujurnya, Zack terkadang cukup bosan dengan kegiatannya yang monoton. Ia hanya ingin membutuhkan sesuatu penghiburan yang selalu ada di dekatnya,
namun bisa mengurusi segalanya yang ia butuhkan. Dalam arti lain adalah, Zack sedang ingin mencari wanita yang bisa menjadi sekretaris pribadinya dan juga bisa ia permainkan juga, namun takkan goyah dengan semua permainan yang ia lakukan. Hingga perempuan kelima. Zack sudah jenuh. Ia menjadi malas untuk mencari sekretaris pribadi lagi. Semua rata-rata terlalu naif dan begitu munafik. Memiliki pedoman dan prinsip unik. Tapi ketika Zack menggoda sedikit saja, atau mempermainkan mereka dengan rayuan sedikit, mereka langsung goyah dan terbuai. Mereka sama sekali tak menarik, itu akan membuat Zack cepat bosan. Zack butuh seseorang wanita yang meski ingin ia permainkan wanita itu tak akan jatuh cinta padanya, dan takkan goyah. Mungkin layaknya patung tanpa perasaannya. Sejujurnya sifat kekanak-kanakan Zack terkadang muncul, meski seringkali Zack harus menahannya, guna menjaga profilnya. Semua itu karena imbas ketika Zack masih kecil selalu dituntut untuk dewasa. Membosankan, kata Zack. Namun, saat perempuan keenam masuk ke ruangannya, aroma wangi langsung menyerbat ke seluruh ruangan kantornya. Zack yang menundukkan mata melihat laptopnya seketika melirikkan matanya tanpa merubah posisi kepala dan tubuh. Gadis itu memiliki kulit putih dan bersih. Rambutnya sepanjang bahu dan tergerai begitu halus, matanya seperti perhiasan safir berwarna hijau pudar yang cerah, namun satu hal yang membuat Zack penasaran. Leher gadis itu tiba-tiba saja mengundang hasratnya. Leher polos yang begitu jenjang dan mulus, di balik rak kemeja lutih yang sedikit terbuka. Seolah Zack ingin menggigitnya karena gemas. Perkenalkan dirimu, kata Zack dingin dan memutar-mutar penanya. Saya Gabi. Dan saya lulusan universitas terbaik di AS. Saya akan bekerja dengan keras dan dengan dedikasi yang tinggi untuk melayani Anda dalam segala pekerjaan dan membantu Anda dengan seluruh tenaga saya. Kata Gabi menundukkan kepala. Kenapa kau ingin menjadi sekretaris pribadi? Karena uang, saya butuh uang. Kata Gabi gamblang dan blak-blakan. Zack sedikit menaikkan sudut bibirnya, ia tahu gadis ini polos dan lugu dari mata dan polanya. Apa kau tahu tugas sekretaris pribadi? Tanya Zack. Menyusun laporan dan pekerjaan untuk Anda. Bersama setiap saat dengan Anda, mengatur rapat dan segala keperluan Anda ketika rapat dan bertemu dengan relasi. Itu semua adalah tugas Clarissa, kata Zack. Gabi pun melongo tak mengerti, lalu apa tugas sekretaris pribadi yang Zack mau? Zack menggaruk pelipisnya menggunakan telunjuknya yang panjang dan ia berdiri dari kursinya, kemudian duduk di tepi meja. Postur Zack memang tinggi dan begitu ideal, dia tampan seperti artis, tidak, bahkan artis manapun akan kalah dengan wajah sempurna itu. Tampan, seksi, menggoda dan sangat menawan, namun Gabi dengan cepat membuang pikiran itu, ia harus fokus, karena hanya inilah jalan satu-satunya ia dapat hidup dengan bebas, bekerja dan menafkahi dirinya sendiri. Di lain pihak, Zack merasa Gabi berbeda dengan wanita-wanita lain yang masuk ke dalam ruangannya sebelum Gabi. Saat mereka semua ditanya pekerjaan tentang sekretaris pribadi, mereka seperti sudah hafal di luar kepala, tentang semua kebutuhan Zack, dan itu membuat Zack bosan. Sekretaris pribadiku akan mengurusi semua urusan pribadiku termasuk, saat aku mandi, pakaian, tempat tidur, dan makanan. Kata Zack. Jika melakukan itu semua mengapa Anda tidak mengatakan mencari pelayan saja? Kata Gabi. Bukan hanya itu, dia harus tidur di apartemenku, karena ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, untuk esok dan rapat bertemu klien. Gabi menelan ludahnya. Itu hanya sebagian kecil pekerjaan sebagai sekretaris pribadi. Zack menyedekapkan tangannya. Lalu, apa lagi tugas lainnya? Fleksibel, tentu saja kau juga harus bisa berkamuflase. Berkamuflase, tanya Gabi. Ya, akan banyak sekali wanita penganggu. Kau sebagai sekretaris pribadi kadang harus bisa menyesuaikan diri. Berperan sebagai pacar, istri ataupun ibu bagiku.
Agar para wanita itu pergi, tak cukup jika aku hanya menggunakan traver atau pengawal, karena traver dan para pengawalku juga tampan, mereka juga sering kali dikelilingi wanita. Kata Zack. Gabi hanya diam dan memikirkannya sejenak. Jika kau mau, kau akan bekerja mulai hari ini juga dan ikut denganku ke apartemen. Tentunya kau memiliki kamar dan ruangan sendiri. Karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Besok aku akan terbang ke luar negeri. Aku butuh sekretaris pribadi di sana. Kata Zack memasukkan kedua tangannya ke celana dan berbalik melihat ke arah jendela besar memandangi hamparan gedung-gedung pencakar langit. Gabi masih memikirkannya, yang memberatkannya adalah tugasnya sebagai sekretaris pribadi di mana mengurusi semua aktivitas pribadi bosnya, apalagi ia harus menginap. Jika kau tidak mau, kau bisa pergi sekarang. Saya mau, Tuan. Saya mau, kata Gabi dengan cepat. Baiklah, Traver akan mengatakan tugas apa saja yang harus kau lakukan. Zack kemudian mendekat pada Gabi. Satu lagi. Aku cukup menyusahkan dalam segala hal. Jadi jika kau ingin mundur sekarang adalah waktunya, namun jika kau tetap ingin menjadi sekretaris pribadiku, lakukan semuanya dengan totalitas, jangan setengah-setengah. Apa kau mengerti? Kata Zack berbisik di telinga Gabi. Gabi hanya mengangguk dengan cepat. Traver akan memberikan alamat apartemenku, kau kemasi barang-barangmu, dia akan membantumu membawanya ke sana. Tuan, saya mohon, beri saya waktu 1 malam ini saja, karena hari ini saya ada acara keluarga. Zack membuang nafasnya pendek. Pukul berapa acaramu selesai? Kata Zack. Pukul 8 malam mungkin sudah selesai. Kata Gabi. 8:30 kau harus sudah ada di apartemen. Untuk menyiapkan semua perlengkapan berkas-berkas rapat ke luar negeri. Satu lagi. Minta nomor pimpinan perusahaan Giant Group pada Traver. Kau hubungi dia bahwa aku akan datang untuk mengakuisisi perusahaan mereka. Jangan lupa siapkan berkas pengambilan hak kepemimpinan mereka, minta pada Clarissa. Kata Zack berdiri di hadapan Gabi dengan tubuh tingginya. Saat itu, Gabi langsung merasa sedang di dalam lumpur hisap, tiba-tiba saja otaknya berhenti dan ngeblank. Bagaimana tidak? Tugas beruntut dan tuntutan disisipi ancaman terus menyerangnya bahkan sebelum ia resmi menjadi sekretaris pribadi Zack. Aku tidak akan mengulangi kalimatku, jika ada kesalahan kau akan kuhukum. Kata Zack dan duduk di kursinya lagi, ia kembali sibuk dengan laptopnya. Kalau begitu saya permisi, kata Gabi. Tunggu, kata Zack. Ya Tuan. Jangan lupa ganti dandanmu ketika kau berada di dekatku. Zack mengeluarkan black card miliknya. Beli baju yang layak, kata Zack menaruh black card itu di atas meja. Gabi termangu tak percaya bagaimana ia harus bersikap, apakah menerimanya dengan tanpa rasa malu, atau sukacita. Namun, jika ia tolak apakah bosnya akan tersinggung? Gabi memikirkan sesuatu, apakah ini hanya sebuah ujian kesetiaan atau ujian tentang apakah dia mata duitan atau tidak. Gabi benar-benar kebingungan. Kau menolak atasanmu, kata Zack dingin. Tidak. Terima kasih Tuan, akan saya pergunakan dengan sebaik mungkin. Kata Gabi gugup langsung mengambil black card tersebut. Malam telah tiba, saat itu pukul 6:30. Zack sudah berada di restoran mewah bersama Gavril. Ketika berjalan dan akan duduk, ia melihat seseorang yang tak asing baginya. Gadis itu mengenakan dress sepanjang lutut, hingga terlihat betapa mulus dan putih serta jenjangnya kaki gadis itu. Zack benar-benar hampir tak mengenali gadis itu, gadis yang sama dengan yang ia interview tadi siang. Saat interview, gadis itu memakai rok hitam sepanjang di bawah lutut, dengan kemeja putih agak kebesaran, sangat norak, lucu, dan begitu udik. Membuat Zack sedikit terhibur dan gemas. Namun, saat ini, gadis itu nampak cantik dan anggun. Berpendidikan dan seperti nona muda di sebuah keluarga kaya raya. Dandannya sangat pas dan tidak berlebihan, dengan anting panjang di kedua sisi telinga,
dan juga gaun yang memperlihatkan kaki serta leher dan bagian bahunya yang ramping dan begitu seksi. Tubuh itu ternyata sangat tegak dan ramping, apalagi tubuh langsing itu duduk dengan elegan dan terlihat begitu anggun. "Ada apa?" tanya Gavril. "Sepertinya aku melihat seseorang yang tak asing," kata Zack. "Benarkah?" "Paman, bagaimana jika kita pindah di meja sebelah sana?" tunjuk Zack. "Tak masalah," kata Gavril. Kemudian Gavril mengikuti Zack, dan duduk di dekat jendela. Saat itu Zack sengaja melewati seseorang yang juga sedang duduk, dia adalah gadis yang baru saja melamar sebagai sekretaris pribadi Zack. Gabi. Gabi seketika meremas tasnya, ia tak menyangka akan bertemu dengan Presdir di tempat dan waktu yang tidak tepat. Zack kemudian duduk di belakang Gabi, punggung mereka saling menempel dari masing-masing kursi mereka. Zack mengambil buku menu dan seolah sedang membacanya, ia menutupi wajahnya dari Gavril. "Ingat, 8:30 kau harus sudah berada di apartemenku dengan membawa semua barang-barangmu atau kalau tidak, aku akan memecatmu." Suara Zack rendah dan dalam. Gabi menelan ludahnya. "Gabi, apa kau baik-baik saja? Wajahmu pucat," kata pria di hadapan Gabi. "Ah, aku baik," kata Gabi singkat. "Senang ya. Bisa makan di restoran dengan alasan akan ada urusan keluarga, aku penasaran apakah dia ayahmu," kata Zack lagi dengan suara rendah. Punggung Zack dan Gabi saling menempel, kursi mereka juga saling menempel. "Zack, aku sudah pesankan makanannya," kata Gavril. "Terima kasih paman," kata Zack dan tak berapa lama para koki serta pelayan restoran datang membawakan pesanan Gavril. Saat itu Gavril terus mengobrol, dan berbicara panjang lebar pada Zack, namun, Zack juga sedang menguping pembicaraan apa yang sedang terjadi pada Gabi dan pria di hadapan gadis itu. "Saat melihat foto Anda, saya berpikir Anda sangat cantik, tapi setelah bertemu dengan Anda, ternyata Anda lebih cantik dari yang ada di foto. Sepertinya matanya buta. Kasihan, wajar dia sudah berumur, dan uzur," kata Zack. "Siapa Zack?" tanya Gavril. Gabi menggigit bibir bawahnya, sedangkan pria di hadapan Daisy masih tidak peka. "Ah, tidak, aku teringat seseorang yang memiliki mulut ular, setiap kalimatnya seperti bisa beracun, ketika melihat wanita manapun dia selalu membual." "Oh, siapa dia? Apakah temanmu?" "Bukan. Aku juga tidak terlalu kenal dengannya." "Nona Gabi, ibu Anda mengatakan jika pertemuan ini lancar, maka sesuatu yang baik pasti akan terjadi." Zack mengiris daging steaknya, dan melahap masuk ke dalam mulut. Sedangkan Gabi, saat itu tangannya masih sangat gemetar karena ketahuan berbohong pada Zack. Jantungnya tak tenang dan berlarian ke sana kemari. "Semoga kencan kita malam ini lancar, saya berharap kita akan mengatur pertemuan selanjutnya," ajak pria itu lagi. "Ah, kupikir dia ayahmu, jadi ini bukan acara keluarga. Hebat ya, kau pasti bangga bisa membohongi seorang presdir," kata Zack pelan pada Gabi masih saling membelakangi, sembari Zack meminum wine-nya. "Aku ingat Paman Gavril, besok aku akan terbang ke luar negeri, mungkin untuk seminggu, apakah kau mau sesuatu dari sana?" lanjut Zack berbicara pada Gavril. "Tidak ada, tapi ku dengar kau ingin merekrut sekretaris pribadi, apakah sudah dapat?" "Sebenarnya sudah. Tapi," Zack melihat jam tangannya, saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih. "Tapi kenapa?" "Sudah pukul 8 malam lebih, dan aku harus pulang, karena ada pekerjaan yang harus ku selesaikan dengan sekretaris pribadiku," kata Zack tersenyum. "Terima kasih sudah menemaniku malam ini Zack, kali ini aku terhindar dari omelan ayahku tentang perjodohan." Zack tersenyum kecil. "Bukan masalah, berkat paman juga aku bisa tahu hal menakjubkan. Aku pergi lebih dulu," kata Zack mengelap mulutnya. Namun, kemudian Zack masih menutupi mulutnya menggunakan sapu tangan dan berbisik pada Gabi. "Jika aku sampai di apartemen lebih dulu, tamatlah riwayatmu," kata Zack pada Gabi dari belakang tubuh Gabi.
Saat itu Gabi mendadak panik melihat Zack sudah pergi, hingga hanya bisa melihat punggung Zack. Anu. Saya mendadak ada urusan yang sangat penting, saya akan membayar semua tagihannya, dan saya sangat minta maaf karena tidak bisa menemani Anda sampai akhir. Kata Gabi berdiri dan menundukkan kepala. Tiba-tiba. Apakah ada masalah? Apakah aku ada salah? Kata pria yang berkencan dengan Gabi. Tidak. Tidak ada, hanya saja saya sedang buru-buru, ada sesuatu yang harus saja kerjakan. Kata Gabi pergi dengan berlari. Pria yang datang bersama Gabi sontak hanya berdiri dan terpaku. Gavril melihat pria itu memasang wajah kesal dan jengkel, belum lagi pria itu melemparkan serbet makannya ke atas meja hingga mengenai supnya. Sial, kata pria itu. Gavril memandang malas, dan kemudian berdiri, ia hendak pulang, karena suasana hatinya jadi buruk setelah melihat wajah kesal pria jelek yang ada di hadapannya. Malam itu, tepat pukul 9 Gabi tiba di apartemen milik Zack diantarkan oleh Traver. Gabi mengetuk pintu dan memencet bel, namun tak ada jawaban. Nona masukkan saja passwordnya, mungkin tuan muda sedang mandi, kata Traver. Benarkah tidak apa-apa? Tanya Gabi. Tuan muda sudah memberikan perintah pada saya saat menjemput Anda, bahwa Anda harus tahu password apartemen milik tuan muda. Baiklah. Kemudian Gabi memencet angka-angka yang disebutkan oleh Traver. Klaknit, pintu pun terbuka. Gabi menarik kopernya masuk dan berjalan. Tetap berdiri di situ. Suara seseorang memberikan perintah. Gabi kemudian memandangi ke sekelilingnya, padahal tak ada orang, namun ia yakin itu adalah suara Zack. Angkat satu kakimu, dan angkat kedua tanganmu menyentuh telinga. Kata Zack, kemudian ia keluar dari belakang pintu depan. Anda ada di sana sejak tadi? Tanya Gabi sembari pada posisi yang diminta Zack. Iya. Kenapa tidak membuka pintunya saat saya memencet bel? Kata Gabi. Kau pikir aku siapa, dan kau siapa? Maksudmu aku membukakan pintu untukmu agar kau masuk? Kenapa tidak sekalian saja kau minta dipasang karpet merah saat kau berjalan masuk? Kata Zack kesal. Bukan begitu maksud saya tuan muda. Jadi, tak usah banyak mengeluh, lakukan saja semua yang kusuruh. Ini hari pertamamu kerja, dan kau sudah melakukan banyak kesalahan, bahkan itu sudah tak bisa disebut ringan karena kau membohongi Presidir Benz Group. Maafkan saya tuan muda. Saya terpaksa. Jadi jelaskan, kenapa kau berbohong? Aku paling benci kebohongan. Kau bilang ada acara keluarga, jadi tadi itu keluargamu. Siapa dia? Ayahmu atau kakekmu? Karena dia terlihat tua, sepertinya memang sudah uzur. Kata Zack merasa geli. Gabi menarik nafasnya dalam-dalam. Orang tua saya membuat perjodohan untuk saya harus menemui pria-pria yang akan dipertemukan dengan saya. Jadi maafkan saya karena telah membohongi Anda Presidir. Kata Gabi dengan wajah menyesal dan sedih. Zack kemudian menghidupkan lampu apartemennya. Seluruh apartemen pun menjadi terang benderang. Gabi melihat wajah tampan yang muda dan masih sangat segar serta begitu seksi dengan memakai kemeja berwarna putih dan menggulung sedikit lengan kemejanya. Zack duduk di sofa dan memandangi Gabi yang masih berdiri satu kaki dengan memegang kedua telinganya. Maju, perintah Zack. Gabi tidak mengerti. Maju mendekat, perintah Zack lagi. Baik tuan muda. Gabi kemudian menurunkan kakinya dan hendak berjalan. Siapa yang menyuruhmu menurunkan kakimu? Kata Zack dingin. Ya tuan muda. Maafkan saya. Saya salah. Kata Gabi menaikkan kakinya lagi. Gabi pun meloncat perlahan dengan menggunakan satu kaki, dan masih memegangi kedua telinganya. Zack menahan geli dalam hatinya, namun wajahnya tetap dingin, sepertinya ia mulai menikmati untuk mempermainkan wanita di hadapannya itu. 2 langkah, 3 langkah, aman, namun ketika langkah yang kelima dan sudah dekat di hadapan Zack, kaki Gabi goyah, terasa kesemutan dan sangat sakit, tubuh Gabi pun tiba-tiba ambruk. Teriak Gabi tak bisa menahan tubuhnya lagi. Gabi dan Zack saling menatap terkejut,
mata mereka saling membulat penuh. Bro. Gabi jatuh di atas tubuh Zack yang duduk di sofa, Nia menubruk Zack. Zack menelan ludahnya ketika Gabi ada di atas tubuhnya. Saat itu Gabi masih memakai gaun hitamnya yang cukup terbuka dan memperlihatkan sedikit belahan dada dan pahanya. Jantung Zack berdesir, sentakan wangi yang lembut dan aroma yang manis masuk ke dalam kedua hidungnya, ia tak menyangka Gabi memiliki aroma yang begitu wangi dan manis. Maafkan saya, kata Gabi. Berdirilah, kau pikir aku kasur, kata Zack mendorong Gabi. Bro. Lagi-lagi Gabi jatuh, namun kali ini ia mendarat di atas lantai, pantatnya sangat sakit dan nyeri. Kamarmu ada di sebelah kanan, dan ingat jangan pernah memakai kamar mandi di lantai atas, tanpa sepengetahuanku, kata Zack. Satu lagi, hukumanmu masih belum berakhir, aku akan memikirkannya lagi besok, sekarang pergilah ke kamarmu. Perintah Zack dan pergi naik ke atas. Saat Zack masuk ke dalam kamarnya, jantungnya berdebar tak normal. Ada apa denganku? Kata Zack menekan dadanya. Tidak disadari oleh Zack saat ia menunduk, benda miliknya yang ada di dalam celana tiba-tiba saja sudah mengeras. Hei. Ada apa ini? Aku bahkan tak sadar ini mengeras. Sejak kapan kau seperti itu? Dia hanya sekretaris pribadi yang bodoh. Kemudian benda miliknya pun mengempes perlahan. Nah itu baru bagus, seharusnya kau mengeras pada wanita yang kusukai, ini membuatku pusing. Kata Zack merebahkan dirinya di atas ranjang. Apakah karena obat yang Paman Gavril suntikkan padaku? Jadi, dia bereaksi, padahal sebanyak wanita telanjang di hadapanku, dia tak mau berdiri. Kata Zack mendesah dan meringkukkan tubuhnya. Di kamar lain, Gabi menarik kopernya dan langsung merebahkan dirinya di atas ranjang kecil, ia menghela nafasnya berulang kali karena sangat lelah. Apakah begini rasanya? Dipermainkan. Dipermalukan. Dimarahi. Dibentak, diperlakukan tak adil, apakah begini rasanya ketika para orang-orang itu bekerja? Aku baru kali ini merasakan bekerja, apakah semua perlakukan ini benar? Tanya Gabi pada dirinya sendiri. Seandainya ibu tidak memaksaku melakukan pernikahan atau perjodohan gila, aku pasti sudah sangat nyaman tidur di atas ranjangku yang besar dan ditemani cemilan malam yang enak. Kata Gabi memeluk Gu Ling dan menggigitnya. Baiklah. Aku sudah memutuskan keluar dari rumah dan mengurus hidupku sendiri. Jadi mari lakukan, tapi sebelum itu aku harus membuang semua kartu kreditku. Mereka orang tua yang jahat, bagaimana mereka bisa tega memblokir semua kartu kreditku? Gabi menangis. Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa aku juga bisa hidup tanpa belas kasihan dan uang dari mereka. Gabi mengatakannya dengan mantap dan berapi-api. Tapi, pantatku sangat sakit. Di mansion, Ben membawa loyang berisi makanan, ia melihat Daisy duduk di balkon dengan memegang album foto keluarga. Ben menaruh loyang berisi makanan di atas meja lalu duduk di dekat istrinya. Kenapa kau membawa itu? Tanya Daisy. Aku bertemu pelayan di depan, dan mengambil itu darinya, kata Ben. Daisy kemudian mengambil beberapa camilan yang ada di loyang dan memakannya. Kenapa Zack tidak pulang? Tanya Daisy. Dia ada di apartemennya, kata Ben. Apa kalian bertengkar lagi? Setiap kami bersama apakah ada pembicaraan yang baik? Ben mengambil air putih dan meminumnya. Tapi, dia anakmu Ben, cobalah untuk melunakkan hatimu, lebih lembut dan hangat. Aku sedang berusaha. Aku akan menunjukkan foto album ini pada Zack. Siapa tahu dia akan memiliki cara pandang yang berbeda padamu. Ben melihat foto-foto dirinya dengan anak-anaknya saat masih kecil, begitu banyak foto Ben yang bertingkah lucu dan kocak hanya agar Zack dan Zai tertawa. Ben melembutkan nafasnya. Tidak perlu Daisy. Ben memegang tangan Daisy. Kenapa? Sebenarnya aku juga mengharapkan anak-anakku cukup dengan membenciku. Daisy menggernyitkan kedua alisnya. Aku hanya ingin melindungi mereka,
Entahlah ini hanya perasaanku saja atau sekedar kekhawatiran, aku merasa ada kematian yang kian mendekat. Kata Ben. Ben, mata Daisy melotot, ia marah, Ben mengatakan hal semacam itu. Jika Zack dan Zai membenciku, setidaknya mereka tidak akan tenggelam dalam kesedihan ketika aku meninggalkan mereka selamanya. Kata Ben. Daisy dengan cepat duduk di atas pangkuan Ben dan mendekap Ben. Kau tidak boleh sekalipun mengatakan hal seperti itu, aku tidak akan mengizinkanmu meninggalkan kami Ben, aku akan marah padamu jika kau mengatakan itu lagi. Kata Daisy. Akhir-akhir ini, mafia terlalu tenang. Dan itu justru pertanda keadaan krisis. Karena ketika keadaan terlalu tenang, itu berarti beberapa mafia sedang menyusun kekuatan dan mengumpulkan kekuatan. Aku sebagai ketua organisasi mafia, sedang menyelidiki ada apa sebenarnya, karena akhir-akhir ini banyak kasus mencurigakan. Kata Ben. Apakah itu buruk? Rudolf mengatakan, ini berhubungan dengan hilangnya Carlos. Kata Ben. Jadi, Carlos belum mati? Tanya Daisy terkejut. Ben menggelengkan kepala. Selama 25 tahun ini, aku tak pernah tahu, aku seperti hidup di dalam goa, kenapa kau tidak menceritakan ini padaku? Bagaimana caranya? Kau bahkan tak mau disapa. Setiap kita berpapasan kau memilih menghindar. Aku hanya menahan diri agar kau tidak pergi dari mansion ini lagi, walaupun kau tidak pernah berbicara padaku, dan marah padaku, setidaknya kau tetap ada di mansion ini, aku sudah bersyukur. Lalu, kenapa kau tidak pergi ke rumah madam itu? Biasanya ketika kau meminta dipuaskan kau pergi ke sana, kenapa kau lakukan sendiri dan memanggil namaku? Aku sudah katakan padamu, bahwa aku sudah banyak berubah, aku tak ingin kehilangan kau lagi, apalagi hubungan kita sedang tidak baik, bagaimana jika kau mendengar aku ke rumah bordil? Aku yakin kau akan membakar mansion ini, bagiku tak masalah, yang menjadi masalah adalah jika kau melarikan diri lagi dan pergi dariku, menghilang seperti dulu. Kata Ben. Jadi selama 25 tahun ini, kau melakukan itu sendiri. Menggunakan tanganmu dan memanggil namaku. Kau memuaskan dirimu sendiri, tanya Daisy malu. Ben tersenyum kecil. Apa kau menyesal dan kasihan padaku? Tanya Ben membelai punggung istrinya. Itu karena kau sendiri yang mendidik anak-anak sampai seperti itu. Daisy cemberut. Ia maafkan aku. Jadi, jika sekarang aku meminta lebih sering apakah boleh? Tanya Ben. Meminta apa? Kenapa kau jadi pura-pura lugu seperti gadis perawan yang tak mengerti? Tangan Ben merayap masuk ke dalam gaun tidur Daisy.